Pemirsa, Majelis Hakim tampak gregetan dengan kesaksian Putri Chandrawati dalam sidang dengan 3 terdakwa, Brigjen Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf Senin 12 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena banyak kesaksiannya tidak masuk akal, tidak linier, dan banyak lupanya, serta jawabannya hanya itu-itu saja. Siapa yang mendampingi saudara untuk isolasi? Saya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duren 346. Ini ada sedikit cerita yang menyimpang dari saudara. Tadi saudara menegaskan saya tidak mengajak Riki. Saudara juga menyatakan Riki dan Kuat tahu kondisi saya. Sekarang saudara mengajak Riki, minta tolong Riki untuk isoman. Ini kan nggak linear gitu loh. Karena Riki kan bersama saya dari Magelang, dan Riki itu adalah ADC yang paling senior dan saya percaya sama Dek Riki. Betul, kan saudara sempat mengatakan bahwa Riki akan kembali ke Magelang lagi. Ya kan? Si Riki hanya mengantarkan saudara, kan tadi saudara nggak ngajak. Dan Riki kemarin juga menyatakan bahwa dia akan kembali ke Magelang lagi. Seingat saya memang tidak pernah mengajak Riki untuk mengantarkan saya ke Jakarta. Seingat saya hanya menyampaikan gitu, menyiapkan kendaraan, dan saya ingin kembali ke Jakarta. Mungkin saya lupa. Mungkin saudara lupa. Siapa saja yang ikut isoman pada saat itu? Waktu saya mau isoman, saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya ke 46. Saya tidak perhatikan lagi. Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara? Saya baru tahu sejak Bareskrim menyetelkan CCTV-nya bahwa ada Yosua, Richard, dan Kuat. Luar biasa saudara ya, lupanya ya. Kan di situ ada Riki, ada Yosua, ada Richard, ada Kuat. Masa saudara nggak melihat? Karena saya tidak pernah mengajak Yosua, saya tidak pernah mengajak Kuat, dan saya tidak pernah mengajak Richard yang mulia. Bisa ditanyakan sendiri kepada yang bersangkutan. Saya tidak pernah mengajak mereka. Nanti kita akan tanyakan besok. Ya. Karena kalau cuman saudara meminta Riki, harusnya cuman saudara berdua dengan Riki. Tapi faktanya yang masuk ke mobil itu ada berapa orang? Untuk ADC dan kru kami, untuk isolasi saya tidak pernah mengatur mereka. Mereka sudah mengerti sendiri tanggung jawabnya. Itu kan namanya juga ajudan, kalau nggak diajak kan nggak bakal ikut. Mohon izin dan mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah mengajak ketiganya. Sementara hal yang tidak masuk saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso menanyakan ke Brigadir Yosua Huta Barat ditembak di ruang tengah lantai 1, di mana saat itu saksi Putri Chandrawati di dalam kamar lantai 1 hanya berjarak beberapa meter saja, tapi Putri bilang kalau dia tidak tahu. Kapan saudara mendengar suara tembakan? Saya waktu itu sedang istirahat, sedang tidur di tempat tidur. Terus saya mendengar seperti suara-suara gitu, ribut-ribut. Terus tiba-tiba terdengar letusan. Berapa kali saudara dengar letusan? Beberapa kali. Apa yang saudara lakukan saat saudara mendengar suara letusan? Saya di kamar tutup telinga dan saya takut. Saudara di kamar tutup telinga dan takut. Cuman itu saja yang saudara lakukan? Iya yang mulia. Refleksnya kalau orang takut apalagi di dalam kamar adalah mencoba untuk bersembunyi, berlindung. Karena Berlindung itu macam-macam, bisa menutup pintu, bisa
sembunyi di balik lemari, bisa macam-macam. Karena saat itu saya sedang tidak enak badan, jadi saya hanya meringkuk di tempat tidur sambil menutup kedua telinga saya. Saya tidak tahu dengan saudara, saudara ini dokter, walaupun dokter gigi. Kalau saudara tidak enak badan, saudara bisa ke dokter, saudara bisa minum obat. Tapi sebaliknya ini nggak ada sama sekali yang saudara lakukan. Mohon izin yang mulia, saya minum obat. Tadi kan saudara saya suruh cerita, saudara nggak mau bercerita. Oke, terus setelah dengar suara tembakan apa yang terjadi lagi? Coba saudara cerita sekarang. Setelah mendengar letusan, terus tiba-tiba ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balik ke arah pintu, ternyata suami saya. Terus suami saya langsung merangkul saya, membawa saya keluar, lalu saya diantar Riki kembali ke Saguling. Kemudian Saya di Saguling naik ke lantai 3, lalu saya mencuci tangan dan mengganti baju, lalu saya istirahat. itu yang terjadi ya. Iya yang mulia. Peranan Riki di sini menurut cerita saudara sangat menonjol sekali. Mulai dari menyiapkan saudara, memerintahkan untuk kembali ke Jakarta, menyiapkan isoman, terus mengantar saudara kembali lagi ke Saguling. Besar banget peranannya. Padahal ini perkaranya pembunuhan. Bisa saudara terangkan? Kenapa bukan Kuat? Kenapa bukan Eliezer? Di mana saat saudara keluar jenazah, posisi di mana? Saya tidak tahu yang mulia. Coba buka foto jenazah itu. Buka foto jenazah. Jenazah di depan pintu. Saudara mengatakan saya tidak tahu. Saya keluar dirangkul di dada kiri suami saya dan kepala saya serta muka saya menghadap dada suami saya. Suami saudara cerita nggak apa yang terjadi? Cerita tanggal 9 Juli. Bukan, pada saat menjemput saudara di kamar, cerita nggak? Tidak yang mulia, cuma buka pintu terus langsung mengambil saya, merangkul saya untuk bawa keluar. Suami saudara merangkul saudara, sementara jenazah tidak jauh dari kamar saudara. Coba diperlihatkan dulu. Jenazah, nah kamar saudara ini foto jenazah ini. Jenazah korban ini. So, di mana kamar saudara? Di depannya, Nah, di depan kaki belakang. coba dilihat dulu. Saudara mengatakan tidak tahu, tidak melihat jenazah. Pada waktu saudara dijemput kan saudara tahu. Pada saat kejadian saya tidak melihat yang mulia. Iya, tapi kan waktu saudara dijemput sama suami saudara, saudara tadi mengatakan tidak tahu di mana jenazah. Ini jenazah di depan kamar saudara. Pada saat kejadian saya tidak melihat karena jenazah ini bukan kamar saya. Ini kamar siapa? Di mana letak kamar saudara? Kakinya itu agak ke sini, belakang kakinya. Bukan hanya ketua majelis hakim yang gregetan dengan kesaksian terdakwa istri Ferdi Sambo, anggota majelis hakim Ali bin Ribut Suyono dan Morgan Simanjuntak ikut gregetan dengan jawaban dan cerita yang disampaikan. Akhirnya kan berubah ya, berubah keterangan saudara kan berubah. Ya. Yang pertama seperti apa skenario-nya itu? Mohon maaf. Yang skenario yang saudara sampaikan pertama kali, Iya, waktu sorenya itu
Pak Sambo itu menyampaikan ke saya nanti ada anggota dari Polres Jakarta Selatan untuk menyampaikan kronologis. Di situ saya mengetahui cerita yang Pak Sambo buat. Kronologis itu. Siap. Nah, pertanyaannya begini. Apakah menangisnya saudara itu merupakan peran saudara agar menyesuaikan dengan kronologis itu? Bukan. Pada saat disuruh menceritakan kronologis itu, saya teringat dengan peristiwa di tanggal 7. Bukan. Kan tadi kan saudara kan menangis itu ketika di Duren 3. Di Duren 3 setelah tiba-tiba saudara menangis. Tahu saudara tidak tahu itu menangis karena apa, bingung. Tadi saudara demikian. Nah, pertanyaannya adalah apakah menangisnya saudara di Duren 3 itu dalam rangka untuk menyesuaikan skenario? Ini saya tanyakan kepada saudara. Tidak, ya. Tidak. Jadi cuma saudara bingung begitu saja. Iya. Karena saya bingung sekali.